Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Selamat bertemu kembali di pagi hari ini di dalam ibadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudara di hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, kami mohon perhatian sejenak. Yang pertama yaitu ibadah hari ini masih kita lakukan di rumah dalam rangka memutus rantai penyebaran rantai COVID-19. Yang kedua yaitu Majelis Jemaat mengajak seluruh warga jemaat untuk melakukan doa syafaat di rumah masing-masing. Secara khusus mendoakan kehidupan kita bersama di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kecukupan, sehingga kita tetap bisa menjalani hidup ini dengan baik dan penuh rasa syukur. Dan Tuhan melimpahkan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menata, memfasilitasi, serta menyalurkan keperluan masyarakat dari dampak COVID-19. Yang keempat, kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat tetap membuka partisipasi warga jemaat menggalang dana untuk membantu warga jemaat yang terdampak COVID-19 dalam bentuk dana atau barang seperti sembako, masker, hand sanitizer, dan bisa disalurkan melalui kantor gereja. Yang kelima yaitu Syukur YBPK. Minggu 3 Mei 2020 dalam ibadah minggu sekaligus Syukur YBPK. Oleh sebab itu persembahan akan ada dua. Yang pertama persembahan minggu dan yang kedua ialah persembahan Syukur YBPK. Yang keenam yaitu lomba menghias telur Paskah. Hari ini diumumkan pemenang lomba menghias telur Paskah. Nama-nama pemenang adalah sebagai berikut. Selamat untuk para pemenang, kiranya Paskah sungguh menjadi sumber sukacita bagi kita bersama. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Marilah kita senantiasa merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Kita wartakan kepada dunia bahwa Yesus hidup, maut telah dikalahkannya. Pujilah Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Sembahlah Dia yang hidup kini dan selama-lamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 188, bait pertama dan yang kedua. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ibadah di Minggu Paskah yang ketiga saat ini, mari kita khususkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, Yesus Kristus, Sang Sumber kasih sejati. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus yang bangkit ada pada kita. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita patut mengucapkan syukur di hadapan Tuhan bahwasannya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, datang menghadap kehadirat Tuhan di dalam ibadah Minggu Paskah yang ketiga. Mari bersama-sama di dalam ibadah ini kita mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena sesungguhnya kita belum mampu untuk melakukan segala kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati, bersama-sama kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan di minggu yang cerah ini, di minggu pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk udara pagi, untuk kesegaran, untuk sinar matahari yang boleh menemani kami untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah kami. Ya Bapa, sungguh kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk melimpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu yang besar. Namun kami perlu untuk mengakui keberadaan diri kami ya Tuhan yang belum sungguh-sungguh mengimbangi kasih Tuhan yang besar itu. Kami menyadari bahwa kami seringkali gagal untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami, kepada Tuhan dengan seluruh jiwa raga kami. Kami masih seringkali gagal untuk memaafkan. Kami masih seringkali gagal untuk sungguh-sungguh menjalani hidup seperti yang Engkau mau. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kembali kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami berserah penuh dan biarkanlah Tuhan yang memegang tangan kami. Dengan kasih-Mu itu boleh kembali menuntun kami di dalam jalan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bersama untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang merupakan penuntun di dalam jalan kehidupan kita dari Tuhan. Terambil dari Roma pasal yang keempat ayat yang ketujuh, demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Mari bersama kita memuliakan nama Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 246 bait yang kedua. Ya Allah yang Maha Tinggi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Tibalah saatnya untuk kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal ke-24 ayatnya yang ke-13 hingga 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Namun sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, inilah kami anak-anak-Mu dengan keberadaan diri kami yang rindu akan sapaan firman-Mu. Engkau tahu segala keterbatasan hidup kami ya Bapa. Maka daripada itu, firman Tuhanlah yang akan menguatkan iman kami. Hamba-Mu Ibu Pendeta Penti Kurniasari yang akan menjabarkan firman Tuhan, kiranya Bapa berkati. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan-jalan dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat dan mengatakan bahwa ia telah hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu
yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang dengan tekun setia mau membaca, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sungguh saya kangen dengan panjenengan semuanya, dan saya berharap panjenengan semua dalam keadaan sehat, baik, dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penyertaan kepada kita semua. Hari ini perenungan kita diberikan judul Yesus bukan pribadi yang acuh. Yesus bukan pribadi yang acuh. Ada kisah di dataran Amerika, ada seorang anak yang terpisah dari ibu kandungnya 79 tahun lamanya. Lama sekali nggih, 79 tahun terpisah. Perempuan ini bernama Joanne Lowenstein. Ia bertemu dengan ibunya yang berumur 100 tahun. Tentu kita bertanya, kenapa mereka berpisah? Ibu angkatnya pernah bercerita kepadanya bahwa ibu Joanne ini meninggal saat melahirkan dirinya. Saat melahirkan dirinya lalu ibunya meninggal. Tetapi Joanne merasakan sesuatu. Ada yang mengganjal di dalam batinnya. Ada yang mengganjal di dalam hati kecilnya. Dan dia merasa bahwa ibunya masih hidup. Bermodal keyakinan yang nampaknya tak berdasar itu, lalu salah satu anggota keluarganya membantu mencarikan informasi, dan akhirnya bertemulah dia dengan sesosok perempuan yang diduga adalah ibunya. Dan benar, saat tes DNA dilakukan, perempuan yang telah berusia senja itu, yang berusia 100 tahun itu adalah ibu kandungnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bayangkan. Mari bersama kita membayangkan. Dia yang tidak pernah melihat sosok ibunya, dia yang tidak pernah tahu rupa wajah dari ibunya,
dia yang tidak pernah tahu silsilah keluarganya, namun dia memiliki kepekaan batin yang begitu luar biasa. Dia meyakini seyakin-yakinnya bahwa ibunya masih hidup, meskipun ibu angkatnya mengatakan ibunya sudah tiada sejak melahirkannya. Ia mampu merasakan ibunya yang jauh, namun terasa sangat dekat dengan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini ternyata berbanding terbalik dengan keadaan para murid yang diwakili dua orang yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Yerusalem dan Emmaus berjarak di ayat yang ke-13 tadi sekitar 7 mil. 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer. Sehingga kalau dihitung kurang lebih perjalanannya cukup panjang Bapak Ibu, 11 kilometer. Namun jika memang dalam perjalanan panjang itu menemukan konco sing pas, asik ngobrol tema yang menarik, 11 km tentu tidak menjadi perkara yang sulit untuk ditempuh. Perjalanan panjang itu tidak terasa. Yesus datang, Yesus dekat, Yesus menyertai perjalanan mereka berjam-jam lamanya. Namun ternyata mereka tidak segera menyadarinya, tidak sadar akan kehadirannya yang begitu dekat, yang begitu lekat membersamai perjalanan mereka. Memang kita tahu bahwa kematian Gusti Yesus ini sungguh menjadi berita yang viral kala itu. Bahkan di ayat 18, salah satu murid yang bernama Kleopas menjawab ketika Yesus bertanya, "Neng opo to jane? Kok mukamu muram sekali?" Kemudian dia menjawab, Tuhan Yesus berkata, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram." Salah satu menjawab demikian, "Adakah engkau yang satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Dari apa yang disampaikan oleh Kleopas, Bapak Ibu, kita melihat, kita mencoba mencerna dengan lebih mendalam bahwa murid-murid kala itu menuduh Yesus sebagai pribadi yang tidak tahu situasi, menuduh Yesus sebagai pribadi yang tidak peka, menuduh Yesus sebagai pribadi yang acuh pada keadaan. Wong berita seviral ini kok gak mireng, berita seheboh ini kok tidak dengar. Mungkin kalau bahasa anak sekarang, kemana saja loh gitu, kemana saja loh. Lalu mereka mencoba menerangkan dengan detail cerita tentang Yesus yang mati dan berita tentang kebangkitannya. Mereka bercerita tentang rentetan peristiwa yang memang sulit untuk diterima dengan akal pikiran manusia. Lalu Yesus mendengarkan dengan begitu setia. Di ayat 25 ada pernyataan Yesus yang cukup menghentak. Di ayat 25 Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus berkata demikian karena hendak mengatakan kepada murid-murid itu, "Hai engkau, jangan melihat peristiwa ini hanya dengan kacamata manusia, tetapi lihatlah peristiwa ini sebagai peristiwa iman. Peristiwa yang sesungguhnya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu, bahkan juga telah sering kali Yesus katakan kepada mereka
Ojo didelok peristiwa ini hanya sebagai sebuah rentetan peristiwa. Tapi lihatlah peristiwa kematian dan kebangkitan ini dari kacamata iman yang sudah berkali-kali diingatkan. Sudah berkali-kali dibaca di kitab-kitab para nabi. Seharusnya peristiwa ini semakin meneguhkan iman percaya, bukan menjadikannya ragu, bimbang, dan hidup tanpa arah sampai harus sembunyi-sembunyi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu ke-6 kita menjalani ibadah di rumah. Imanilah bahwa Gusti Yesus dalam situasi ini tidak jauh, namun senantiasa dekat menemani perjalanan hidup kita. Tidak masalah, mari bersama kita tumpahkan segala kegelisahan, kegundahan, ketakutan, kecemasan kepadanya, kepada Gusti Yesus. Seperti yang dilakukan para murid dalam perjalanan 11 kilometer itu. Namun ingatlah, barengilah dengan pengenalan yang benar bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang acuh. Gusti Yesus bukanlah pribadi yang tidak peka, yang tidak tahu situasi. Ia sangat memahami kita dan juga keadaan kita. Ia tidak akan melewati kita, tetapi tinggal bersama-sama dengan kita seperti yang dilakukannya dengan dua murid ini. Yesus tidak bergegas melanjutkan perjalanan, tetapi di dalam hati kecilnya ia ingin bersama-sama dengan para murid, sehingga ketika diaturi mampir, Gusti Yesus pun juga bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka. Roti yang terpecah-pecah lambang penyerahan diri Yesus bagi dunia. Roti yang dipecah-pecah menjadi perlambang bahwa ia akan terus berkorban menolong kita semua. Saudaraku, dampak COVID-19 ini memang sungguh sangat-sangat luar biasa. Semua mengeluh, pemasukan menurun, bahkan terjun bebas. Banyak orang yang dirumahkan, banyak yang di PHK. Namun sadarkah kita? Ia menolong kita. Ia menolong kita, menjadikan kita bijaksana dalam banyak hal. Sadarkah kita? Menolong kita untuk dapat menata waktu dengan lebih baik. Menolong kita untuk menata keuangan dengan bijaksana. Menolong kita untuk menata hati supaya kita tidak mudah stres. Menolong kita untuk ngubet kayak butuh. Untuk ibu-ibu juga, menolong kita untuk menata menu harian. Yang ternyata ketika COVID-19 ini justru kita menjadi lebih sering memasak untuk keluarga. Tuhan memberikan kebijaksanaannya kepada kita. Ia juga menolong kita untuk bisa menahan diri, mengerem keinginan kita. Kita yang kemarin-kemarin itu jajannya sangat luar biasa nih anak-anak nih. Anak-anak kita, pemuda-pemudi ini. Nek jajan wis gak iso direm, ngemol sebulan iso peng 17, beli ini dan beli itu. Tetapi hari ini Tuhan menolong kita untuk kita boleh menjaga diri kita, ngerem keinginan diri kita. Tuhan juga menolong kita untuk tetap sehat. Sadarkah Bapak Ibu bahwa hari-hari ini kita merasakan jauh lebih sehat daripada biasanya? Kadang-kadang kita ini sidik-sidik gampang ngeluh, sidik-sidik gampang ini dan itu. Tetapi sadarkah panjenengan bahwa beberapa saat ini Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita, sehingga kita semua dikaruniai kekuatan dan kesehatan. Tuhan menolong kita untuk tetap kuat menghadapi kondisi saat ini. Dan ingatlah, Ia akan terus beserta kita, tidak hanya 7 mil, namun sepanjang hidup kita.
Ingatkah kita bahwa Dia sudah berkarya kebaikan dulu, kemarin? Saat ini Ia juga sedang merendah kebaikan bagi kita dan kehidupan kita yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam situasi ini tetaplah berserah dan mengandalkannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang-orang percaya di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan. Dasar persembahan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Yesaya pasal 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Marilah persembahan ini kita iringi dengan memujikan NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah.
Mari bersama kita menyatukan hati, kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, karena Engkau bukanlah Tuhan yang acuh pada kehidupan kami manusia. Engkau adalah Tuhan yang begitu peduli menemani perjalanan kehidupan kami. Bukan hanya dulu, namun kami imani sekarang dan juga sampai selama-lamanya. Kiranya sungguh kami dapat merasakannya. Dan kehadiran Tuhan menjadi pemantik bagi kami untuk terus menjalani hidup dengan penuh semangat. Meskipun di tengah-tengah keterbatasan, Tuhan boleh mencukupkan segala kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk menata segala sesuatu dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan perjalanan hidup kami secara pribadi, keluarga, pasamuan, dan juga kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada satu orang pun yang tidak terdampak di tengah-tengah pandemi COVID-19. Artinya kami tidak seorang diri, tetapi kami nyonggo beban ini bersama-sama. Oleh sebab itu, biarkanlah kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Boleh bersinergi satu dengan yang lain, antar anggota keluarga, antar anggota jemaat, dan di tengah-tengah kehidupan kami di RT, RW, dan di wilayah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami memohon, bersamailah setiap langkah kami. Kami tahu, kami sadar bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang berat. Namun ketika Engkau ada, Engkau yang akan senantiasa boleh menolong setiap kami. Karena nyatanya Engkaulah yang paling memahami apa yang menjadi kebutuhan kami lebih daripada diri kami sendiri. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapak Margono secara khusus, demikian juga dengan saudara-saudara kami yang sepuh. Kami juga berdoa bagi Ibu Tri, Ibu Bowo, wilayah 4 dalam masa-masa pemulihan. Kami mohonkan berkat bagi mereka. Tuhan, Engkau memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan lewat obat, lewat makanan, minuman, lewat perawatan yang diterima. Biarlah saudara kami boleh berpulih. Bahkan operasi yang direncanakan bagi Bapak Margono di waktu-waktu yang akan datang setelah COVID ini berlalu, kiranya Tuhan juga senantiasa boleh memberikan kekuatan dan kesabaran kepada beliau. Ya Tuhan, kami menyerahkan para orang tua kami yang sudah sepuh. Dimampukanlah orang tua kami untuk terus memiliki ketenangan batin, kesukacitaan. Karena dengan demikian, tubuh kami pun juga boleh merespon dan menjadikannya sehat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, situasi ini sungguh berat. Biarkanlah Tuhan kami boleh berpikir secara jernih, tidak putus asa, sehingga saudara-saudara kami dimampukan untuk melihat peluang-peluang yang Tuhan berikan. Bahkan ketika ada bantuan-bantuan, sungguh juga dapat tersalurkan dengan baik kepada setiap pribadi-pribadi yang membutuhkan. Ya Tuhan, di tengah-tengah
ibadah ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Biarlah mereka tidak kehilangan sukacita, namun sungguh-sungguh mampu untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas bertambahnya usia yang merupakan berkat dari Tuhan, untuk kami boleh terus memuji mempermuliakan nama Tuhan seutuhnya di dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan gereja kami, gereja yang saat ini bertumbuh di tengah keluarga kami masing-masing. Biarkanlah kami dimampukan untuk setia beribadah bersama. Biarkanlah kami Tuhan mampukan untuk semakin dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan bersama dengan anak-anak, orang tua, dan cucu-cucu kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan juga pimpinan-pimpinan daerah. Biarlah saudara-saudara kami juga dimampukan untuk menata segala sesuatunya, memfasilitasi segala sesuatu, dan menyalurkan segala bantuan dengan tepat. Mereka pasti juga lelah, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga dengan para medis, dokter, perawat yang telah mengorbankan jiwa, raga, waktu, tenaga, pikiran. Mereka adalah pahlawan bagi kami. Biarkanlah mereka pun juga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan dapat melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan saat ini. Biarkanlah persembahan ini ya Bapa, sungguh boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kami yang adalah karya Tuhan sendiri. Kami juga mendoakan bagi proses pembelian rumah depan gereja yang masih kami himpun sampai saat ini. Biarlah Tuhan kami dimampukan untuk tetap menyisihkan berkat di tengah situasi berat ini, sehingga karya Tuhan juga boleh dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kami semua. Kami hendak mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan sisa hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menuntun setiap langkah kami. Kami akhiri doa syafaat kami dengan doa yang begitu indah yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Jemaat saya undang untuk bersama bangkit berdiri.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita undur dari hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti, memahami lebih dari apa yang kita tahu. Ia dengan setia menemani perjalanan hidup kita. Itulah janjinya yang harus kita pegang teguh. NKB 143 bait yang pertama, janji yang manis, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita akhiri ibadah kita saat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Tuhan yang baik, Tritunggal Kudus, akan melimpahimu dengan kasih dan rahmat sepanjang perjalanan hidupmu, kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, ibadah kita di Minggu pagi hari ini sudah selesai dengan baik dan lancar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.